Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar atau naik sekitar 4,5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 25.800-an, Ethereum 1.709, BNB 331, XRP 0,36, Cardano 0,33, Polygon Matic 1,17, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,073 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan menjadikan BNB hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 6,97% menuju ke 331 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama guys, disampaikan di sini, Wall Street rides to the rescue as 11 banks pledge First Republic $30 billion in deposits. Jadi banking crisis di Amerika Serikat itu berlanjut guys. Setelah berbagai saham banking di Amerika Serikat itu drop luar biasa kenceng dalam beberapa hari terakhir, masih banyak saja masyarakat di sana yang kemudian menarik uangnya dari bank mereka. Berbondong-bondong pula, sehingga ada kekhawatiran gitu guys, bahwa yang terjadi ke Silicon Valley Bank kemarin itu akan menyebar kemana-mana. Dan yang lagi hot beberapa hari terakhir itu adalah First Republic. Dan mereka sepertinya juga lagi kesulitan secara keuangan karena tiba-tiba banyak orang yang pengen mem-withdraw uangnya keluar dari First Republic. Dan sekarang uniknya gitu ya, setelah kemarin kalau SVB itu bakalan dibantu oleh regulator, kali ini First Republic itu bakalan dibantu oleh rekan-rekan mereka sesama banking. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, mereka akan dibantu 30 miliar dolar guys. 30 miliar dolar. A group of financial institutions has agreed to deposit $30 billion in First Republic in what's meant to be a sign of confidence in the banking system, the banks announced Thursday afternoon. Jadi, bank-bank yang bakal membantu itu diantaranya Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan. Jadi bank-bank besar tersebut akan kontribusi 5 miliar dolar per bank. Sisanya ada Goldman Sachs, Morgan Stanley, itu ada kurang lebih 2,5 miliar dolar. Sisanya lagi ada Truist, ada PNC, US Bank Corp, itu masing-masing 1 billion dolar. This action by America's largest bank reflects their confidence in First Republic and in banks of all sizes, and it demonstrates their overall commitment to helping banks serve their customers and communities. Jadi ini sebenarnya statement yang menurut saya agak ambigu gitu guys. Mereka mengatakan bahwa action yang mereka ambil ini di mana mereka itu patungan gitu membantu First Republic adalah untuk menunjukkan bahwa mereka masih confidence terhadap banking system di Amerika Serikat. Tetapi kalau kalian lihat gitu ya, yang sebenarnya terjadi adalah mereka nggak pengen gitu. Tujuan sebenarnya itu bukan cuma soal mereka percaya sama banking system di Amerika, tetapi mereka nggak mau sampai hal ini menjadi lebih parah. Artinya semakin banyak bank yang harus dibantu, karena mungkin kebanyakan masyarakat kemudian menarik keluar uangnya berbondong-bondong dari bank, dan itu akan lebih rumit lagi nanti untuk dibantu guys. Kalau misalnya makin banyak bank yang terjadi bank run, maka akan semakin banyak uang yang diperlukan untuk membantu bank-bank tersebut. Sehingga sekarang ya mereka mencoba gitu untuk menenangkan masyarakatnya dengan berbagai cara. Kemarin dari pihak regulator Amerika Serikat menyatakan bahwa nasabah di bank manapun selama Bank Amerika tidak perlu khawatir, uang kalian akan dijamin. Jadi balik 100% gitu, bank apapun, kalau banknya sampai kolaps. Dan kali ini untuk menenangkan juga masyarakat di sana, para bank-bank besar itu kemudian membantu bank-bank yang termasuk lumayan kecil seperti First Republic ini, supaya gitu ya, mungkin masyarakatnya juga merasa, oke, rupanya bank-bank besar tersebut masih
punya uang yang cukup banyak, buktinya mereka masih bisa membantu bank-bank kecil dengan total sampai 5 miliar dolar bahkan. Oke, tetapi kalau bagi saya guys, ini sebenarnya bisa jadi belum berakhir gitu. Karena kita kalau misalnya bicara secara logika saja, katakanlah teman-teman, contohnya lagi ya, kalau misalnya kita melihat Bank BCA gitu kan, Bank BCA itu sedang kolaps katakanlah. Kemudian kalian punya uang di bank lain yang juga sedang bermasalah, katakanlah BRI, kita contoh saja ya guys. BRI dirumorkan bermasalah gitu. Apa yang akan kira-kira kalian lakukan? Kalian pasti akan cepat-cepat mengeluarkan uang kalian dari BRI. Oke? Walaupun mungkin kalian mendengar kabar bahwa tenang, BRI akan dibantu oleh BCA, akan dibantu oleh BNI, akan dibantu oleh CIMB misalnya, atau apapun lah. Atau Mandiri misalnya kan. Tapi walaupun ada berita seperti itu, kalian pasti merasa daripada saya ambil resiko terlalu tinggi, mending saya tarik aja deh. Gitu kan? Jadi ini belum berarti akan menyelesaikan masalah di sana, guys. Dan kita harus lihat lagi sampai beberapa minggu ke depan, apakah pada akhirnya masyarakat di sana akan bisa lebih tenang menghadapi situasi sekarang, ataukah kita akan melihat hal ini terus berlanjut dan masih akan ada bank lainnya akan terjadi bank run. Dan kalau misalnya sampai itu terjadi, dan kemudian pihak regulator dari Amerika Serikat kembali harus turun tangan, dan kemudian salah satu senarionya bisa saja mereka harus QE lagi atau printing money, walaupun mungkin sekarang mereka tidak blak-blakan ya mengatakan quantitative easing, tapi dengan berbagai cara, tapi intinya juga menginjek liquidity ke market, itu akan berdampak baik guys untuk stock market dan juga cryptocurrency. Jadi itu adalah hal atau berita pertama yang pengen saya bahas hari ini, yang tentunya juga akan sangat penting kita pantau selama beberapa hari ke depan. Kemudian yang kedua, kita melihat Bitcoin start kembali rally ke atas guys. Seperti yang kita sudah bahas di video kemarin, saya memang expect bahwa Bitcoin akan start merangkak naik gitu ya. Walaupun saya tidak expect bahwa mereka akan merangkak naik sampai kurang lebih angka 26.000 lagi. Oke, tetapi ada berita baik di sini. Walaupun kita melihat Bitcoin itu terus-menerus naik, tapi dalam keadaan yang cukup korektif. Tapi kalau kita lihat dari segi datanya, menurut Byzantine General, this is purely spot driven by the way. There is no leverage pushing, open interest or market cap ratio keeps collapsing. Jadi yang mau disampaikan di sini apa? Bahwa ketika kita melihat open interest di sini cenderung netral, menunjukkan bahwa kenaikan yang kita lihat di Bitcoin di sini ini tidak didorong oleh orang-orang yang leverage long, tetapi memang orang-orang yang kebanyakan membeli dari spot market. Dan itu yang memang kita harapkan, guys. Karena kalau kita beli di spot dan semua beli di spot, tidak ada alasan bagi market maker untuk menurunkan harga. Kenapa? Karena mereka nggak bisa meliquid orang-orang tersebut yang membeli di spot. Yang bisa menjadi berita negatif adalah kalau yang kita lihat seperti ini di sini guys. Kalau kalian lihat harga Bitcoin ketika kemarin naik dan nembus di atas 26.000, tapi kalau kalian perhatikan open interest-nya itu juga naik drastis, menunjukkan bahwa pada saat itu banyak orang yang kemudian pakai leverage untuk posisi long. Sehingga apa yang terjadi berikutnya, kita harus melihat market maker kembali meliquid orang-orang tersebut. Oke, dan dalam beberapa jam saja kalian bisa lihat open interest itu kembali down. Alias orang-orang yang long di sini itu semuanya sudah kecuci lagi. Tapi untuk sekarang, walaupun kita udah melihat Bitcoin kembali mendekati area 26.000, tapi untuk open interest-nya cenderung netral, guys. Cenderung netral. Walaupun kita melihat ada sedikit build up di sini, tapi tidak setinggi dengan yang kita lihat di 26.000 kemarin. Oke, jadi ini harusnya bisa kita kategorikan sebagai berita baik, walaupun gitu guys, walaupun kita nggak tahu, untuk beberapa hari kebelakangan kita kan melihat ada banyak sekali Bitcoin yang didepositkan ke dalam exchange gitu. Apakah itu sudah dijual, ataukah orang-orang tersebut, yang kalau ditotalkan guys, ada kurang lebih 40-50 ribu Bitcoin yang didepositkan ke dalam exchange dalam beberapa hari terakhir. Pertanyaannya apakah Bitcoin tersebut sudah dijual, ataukah sekarang masih di hold, dan mereka masih menunggu harga lebih tinggi untuk menjual. Itu kita mungkin bisa tahu jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Dan saya pengen ucapkan selamat gitu untuk teman-teman semua yang mungkin sudah bertahan sampai detik ini. Dari yang mungkin masuknya di tahun 2020 atau bahkan 2021. Kenapa? Karena guys, jangankan dari 2020 ya, dalam 12
12 bulan terakhir saja, kalau teman-teman bertahan sampai sekarang, teman-teman sudah melewati berbagai badai yang menghampiri cryptocurrency. Mulai dari kolapsnya FTX, Luna, crash, sampai bahkan ke angka 0. Three Arrows Capital, BlockFi, Celsius juga collapse. USDC kemarin di PEX, interest rate naik sampai 4,5%. Major bank di Amerika Serikat itu kemudian collapse, tidak hanya di Amerika sekarang. Bahkan di Eropa juga beberapa sudah mulai bermasalah. Kemudian dari regulator Amerika Serikat, SEC juga sedang attacking crypto dari segi regulasi. And Bitcoin will still be above 24,000. I wouldn't have believed you. Jadi kalau kalian sudah bertahan guys selama 12 bulan terakhir, kalian itu udah kayak lewati badai gitu. Berkali-kali badai tapi kalian stay strong. Dan saya mau ucapkan selamat kalau kalian berhasil gitu. Karena harusnya guys, kalau kalian saja mampu melewati 12 bulan terakhir, tidak akan ada lagi hal yang bisa membuat kalian panic selling. Harusnya ya guys. Dan harusnya kalian akan bisa menjadi salah satu holder jangka panjang yang kemungkinan akan panen di bull cycle berikutnya. Dan saya harapkan gitu ya, banyak sekali viewer saya yang kemudian akan panen bareng saya ketika nanti kita sudah berada di all time high yang baru. Walaupun kita nggak bakalan tahu apakah all time high-nya akan datang tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun lagi. Tapi in the end of the day, saya yakin dan percaya dalam beberapa tahun ke depan, maksimum mungkin 5-6 tahun, kita harusnya sudah kembali melihat Bitcoin kembali ke all time high. Ingat guys, all time high itu 69.000. Kita di 24 atau sampai 25.000. Katakanlah kita cuma nyampe ke 75.000. Itu sudah 300% dari harga sekarang. 300%, anggap saja 5 tahun untuk mencapai angka tersebut. Kita ambil senario yang paling jeleknya, 5 tahun gitu kan. 300%, berarti dalam 1 tahun kalian itu menghasilkan 60% dari total portofolio kalian. 60% per tahun. Kalian bisa temukan di aset kelas mana lagi gitu kan. Jadi kalian jangan cuma lihat, wah kita ke all time high cuma 69.000 kok gitu kan, cuma 3x. Tapi kalau kalian punya nominal uang yang cukup banyak diinvestasikan ke kripto, 300% itu banyak banget guys. Dan kalian mungkin boleh tanya ke orang-orang yang lebih fokus investasi di saham gitu. Kalau misalnya mereka expect mau kenaikan sebesar 300% di saham blue chip, itu perlu berapa tahun? Kalian boleh tanya. Itu mungkin perlu 1 atau 2 dekade, guys. Untuk bisa melihat kenaikan sebesar 300%. Masa kalian 5 tahun saja tidak mampu menunggu, gitu kan? Kalau misalnya itu saja tidak mampu kalian lakukan, ya berarti kalian memang bukan tipikal investor, tapi kalian memang adalah trader. Gitu. Oke? Ya, sebelum kita masuk ke chart, guys, saya pengen ingatkan lagi untuk teman-teman yang kemarin mungkin ada ikutan setup-setup yang saya berikan. Kali ini kita ada mendapatkan beberapa setup baru lagi guys. Pertama dari emas gitu. Saya rasa emas di sekitaran area 1940 sampai 1945 itu akan menghadapi area major resistance dari trendline di sini. Jadi bagi saya nanti emas akan mendekati area sell untuk saya. Walaupun ini short term ya guys dan ini counter trend, tetapi saya merasa ini worth it untuk dicoba dan mungkin menargetkan ke sekitaran area 1920 sampai 1900. Dan itu kurang lebih adalah 400-500 pips potensial cuan guys. Jadi bagi saya itu sangat-sangat menarik. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman mau setup lainnya juga, dan oh ya, ini juga ada satu setup yang kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu adalah minyak guys. Dan saya sampaikan bahwa kalau kita sampai jebol di bawah area trendline di sini yang potensialnya adalah bear flag, maka ini bisa menjadi potensial untuk sell. Kalau teman-teman sempat masuk ketika di sini, maka sekarang harusnya kalian sudah bisa melakukan take profit. Oke, jadi selamat kalau misalnya teman-teman sudah sempat cuan di minyak. Kemudian juga saya mau bagikan lagi setup di Goldman Sachs yang sekarang lagi juga menyentuh area yang sangat krusial guys. Ya walaupun kita harus hati-hati ketika membeli saham di sektor banking yang sekarang masih tentunya sangat-sangat negatif sentimennya, tetapi ini adalah sebuah peluang guys, di mana ada volatility, di situ ada peluang, dan kalau misalnya kita kembali retest ke area trendline di sini, saya rasa ini bisa menjadi peluang untuk buy guys, untuk Goldman Sachs. Invalidasinya adalah kalau misalnya ternyata kita drop dan closing daily candle di bawah area ini,
itu teman-teman harus keluar. Dan mungkin saya akan bahas lebih detailnya nanti di video khusus untuk setup lagi guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup tersebut, kalian mungkin bisa coba buka account di MiTrade, karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto, yang tentunya akan jarang sekali kalian temukan di broker lainnya. Dan link pendaftarannya sudah ada di bio, teman-teman tinggal klik saja dan kemudian mendaftar. Depositnya minimal hanya $50 saja. Supaya teman-teman bisa manfaatkan semua setup yang saya bagikan. Karena yang saya bagikan nanti guys, itu bukan cuma di forex, ada juga kadang-kadang di komoditas, kadang-kadang juga di indeks, kadang-kadang juga di kripto, kadang-kadang juga di saham. Gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah punya satu akun yang bisa trading di semua aset kelas. Link pendaftarannya sudah ada di bio, tinggal diklik dan kemudian kalian bisa start untuk menghasilkan cuan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart. Kenapa daily chart pertanyaannya? Karena untuk kesekian kalinya guys, Bitcoin itu mencoba untuk mampu closing di atas angka 25.300. Oke, percobaan pertama itu di sini, percobaan kedua di sini, percobaan ketiga di sini, percobaan keempat dan kelima di sini ke-6, ke-7, semuanya tidak berhasil. Kita selalu mendapatkan rejection dari 25.300. Bahkan ketika kita melihat di tanggal 14 Maret kemarin ketika kita menjebol dari 26.600, tapi pada akhirnya closing daily candle tetap di bawah angka 25.300. Menunjukkan memang ini adalah sebuah area yang sangat krusial yang sebelumnya juga menghasilkan bounce luar biasa kencang di sini dan akan menjadi hal yang sangat positif guys. Kalau pada akhirnya kita mampu melihat daily candle itu untuk pertama kalinya closing di atas 25.300 dan ini adalah berarti yang pertama kalinya sejak tanggal 11 Juni 2022. Jadi hampir setahun sebelum kita pernah melihat Bitcoin itu closing di atas 25.300. Dan tentunya akan lebih baik lagi jika kita melihat weekly candle nanti closing di atas area 25.300. Dan kalian perlu ingat juga bahwa di sekitaran area di sini kita akan mendapati area 200 week moving average di weekly. So sebenarnya bagi saya gitu ya, kalau kita mau katakan senario yang ideal adalah kalau Bitcoin itu mampu closing weekly candle di atas 26.000. Tapi at least di daily candle saya mau lihat hari ini bisa closing di atas 25.300 dulu guys. Nah kalau sampai hal tersebut terjadi, bagi saya itu adalah sebuah indikasi yang sangat positif dan itu harusnya cukup gitu ya untuk shift semacam momentum dan juga sentimen di market dan kita bisa melihat dorongan berikutnya ke atas menuju ke area 28.000 sampai 30.000 dolar. Oke, jadi itu adalah dari time frame daily. Nah kalau misalnya sebaliknya yang terjadi di mana pada akhirnya kita kembali reject dari sini guys. Itu sebenarnya skenario yang tidak kita pengen lihat. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya ketika kita berkali-kali mendapatkan rejection dari area ini, maka berikutnya yang terjadi adalah sell off. Sell off. Gitu kan? Kalau kita juga lihat hal yang sama di sini, maka kalau kita zoom in ke time frame yang kecil di 4 hour, jatuhnya kita mungkin bisa mendapatkan potensial double top di sini. Ini adalah neckline-nya. Kalau misalnya ini sampai terjadi. Dan ini adalah kemungkinan bisa menjadi potensial lagi untuk short setup. Tetapi sebelum hal ini terjadi, tentunya double top-nya itu belum valid, guys. Dan saya tentunya tidak harapkan itu terjadi. Saya pengennya tentunya kita melihat Bitcoin mampu closing daily candle di atas 25.300. Tapi itu kan harapan, guys. Kita nggak bisa trading berdasarkan harapan. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap apa yang market kasih ke kita. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, untuk teman-teman yang nonton video saya kemarin harusnya tahu gitu ya. Ketika kita berada di area ini, saya sampaikan, teman-teman, kita memang drop dari potensial bear flag di sini. Tetapi, drop tersebut atau breakdown tersebut tidak disertai dengan momentum. Dan itu bagi saya menunjukkan bahwa market sekarang sharing pressure-nya sangat kecil. Sehingga saya merasa harusnya Bitcoin akan merangkak naik ke atas, minimal kembali menuju ke area di sini, atau bahkan bisa sedikit break ke atas. Nah, kita proses melakukan hal tersebut, guys. Walaupun mungkin teman-teman nggak akan sempat masuk ya, karena mungkin tidak ada setup yang bisa dimanfaatkan, kecuali kalian memang nekat banget masuk kemarin atas dasar ini, guys. Satu pattern yang kemarin kita sudah bahas yaitu adalah symmetrical triangle di sini.
Nah, ini kalau misalnya memang teman-teman manfaatkan kemarin, ya ini memang adalah sebuah setup yang profitable. Oke, di mana teman-teman mendapatkan breakout beserta retest, dan teman-teman melihat harganya kembali naik ke atas. Nah, kalau teman-teman tidak sempat masuk di sini, pertanyaannya sekarang harus ngapain? Ya sudah, ditunggu lagi aja setup berikutnya datang gitu, guys. Oke, setup berikutnya bisa jadi seperti apa? Bisa jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada bullish flag di sini. Ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk peluang long. Menargetkan ke area high terakhir 26.600 atau bahkan kita bisa jebol ke atas. Oke, tapi ini setup yang cukup high risk, guys. Setup yang cukup high risk. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan hal tersebut gitu ya, tapi kemudian kita justru jebol lagi ke bawah dan breakdown di bawah trendline di sini, ini adalah berarti kita akan mendapatkan koreksi dalam tersebut, minimal lagi menuju ke area 24.000. Kalau ini kita jebol, itu bukan pertanda baik, karena berarti double top yang tadi kita bahas, itu kemungkinan sudah akan valid. Lalu kemarin saya sempat membaca komentar gitu, satu komentar yang muncul menurut saya juga cukup menarik gitu. Katanya, kalau misalnya cuma dikatakan ada peluang naik dan turun, saya juga bisa buat video kok. Ya saya setuju gitu. Karena kalau misalnya kalian bisa ketemu satu orang yang kemudian bisa memprediksi secara pasti habis ini naik atau turun, saya juga mau, guys. Coba kabari saya kalau ada orang yang bisa memprediksi market dan menggaransi kalian habis ini arahnya kemana. Saya akan subscribe orang itu, oke? Atau bahkan dia punya VIP membership, saya juga mau. Siapa yang nggak mau, guys? Kalau misalnya dia bisa memprediksi market 100% habis ini arahnya kemana. Kalau saya, jujur saja, saya nggak bisa, guys. Yang bisa saya lakukan hanya melakukan prediksi berdasarkan probabilitas. Kira-kira senario mana yang berpeluang besar terjadi. Nah, probability-nya datangnya dari mana? Dari pergerakan chart. Makanya saya sampaikan, jika pergerakan chartnya yang ditujukan nanti adalah seperti ini, maka probability yang terjadi berikutnya lebih besar adalah kita akan melanjutkan kenaikan. Tetapi, jika kita melihat drop disertai breakdown di bawah trendline ini, maka probability-nya adalah lebih tinggi bahwa kita akan melanjutkan koreksi. Itu saja yang bisa saya lakukan, guys. Dan itu saja yang selama ini saya lakukan, dan saya bisa katakan itu cukup profitable gitu. Walaupun ini cara yang sangat simple gitu ya. Tapi ya sekali lagi, guys, itu hanya intermezzo saja. Saya kadang lucu aja gitu ada dengan komentar seperti itu mengatakan bahwa ini mah kalau nggak naik turun peluangnya bisa naik bisa turun ya, saya juga bisa buat video. Ya, silakan gitu. Nggak ada juga yang ngelarang kalian buat video. Di sini saya hanya share saja apa pendapat saya. Kalau misalnya teman-teman anggap ada dampak positif dari video ini, ya silakan diambil. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Silakan di-skip saja gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.